Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Bu Tristi. Sebelumnya Ibu bertanya, bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat semua kan? Ibu selalu berdoa semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Anak-anakku yang berbahagia, khususnya anak kelas 9, Ibu mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik di kelas 9. Harapan Ibu kepada kalian, walaupun kalian tidak bertatap muka dan langsung dengan Ibu, kamu tetap bersemangat dan rajin belajar. Mengapa anak-anak Ibu katakan ini? Ibu mengingatkan, memberitahu kepada kalian bahwa kelas 9 ini nilai mata pelajaran bahasa Indonesia itu salah satu persyaratan bisa masuk menuju SMA atau SMK yang kamu inginkan. Apabila kamu rajin dan bersemangat dalam belajar, utamanya kamu mengerjakan tugas-tugas bahasa Indonesia ataupun tetap aktif mengikuti pelajaran dan mengerjakan soal-soal ulangan, insya Allah Ibu yakin kamu nanti mesti nilaimu bagus. Apabila nilaimu bagus, harapan Ibu kamu nanti bisa memilih sekolah yang kamu inginkan. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan yang pertama kali ini Ibu akan memberikan materi tentang teks laporan percobaan. Anak-anak, kalian pernah melakukan percobaan kan? Tentunya semua pernah melakukan percobaan. Hanya saja mungkin kamu belum pernah melaporkan atau menuliskan apa yang sudah kamu lakukan. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana teks laporan percobaan itu ditulis atau dibuat. Baiklah anak-anak, kita mulai saja materi tentang teks laporan percobaan. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini: 1. Mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. 2. Menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Adapun indikator pada pertemuan kali ini: 1. Menjelaskan isi informasi laporan percobaan. 2. Mengidentifikasi ragam model teks laporan percobaan. 3. Mengidentifikasi isi informasi tentang struktur dan ciri teks laporan. 4. Menyimpulkan isi informasi teks laporan percobaan. Tujuan pada pembelajaran hari ini, diharapkan nanti kalian bisa mengidentifikasi informasi teks laporan hasil percobaan dengan benar. 2. Menyimpulkan teks laporan hasil percobaan dengan benar. Anak-anakku sekalian, sebelum kalian belajar menulis tentang teks laporan percobaan, sebaiknya kalian tahu apa pengertian tentang teks laporan percobaan.
Laporan percobaan adalah sebuah bentuk teks tertulis yang dibuat oleh peneliti yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang telah dilakukan. Dalam hal ini, peneliti bisa bersifat individu ataupun berkelompok. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Nah, bagaimana langkah-langkah di dalam menulis sebuah teks laporan percobaan? Dalam menulis teks laporan percobaan, ini sangat penting kalian mengetahui bagaimana struktur teks dalam laporan percobaan itu. Pertama, judul. Kamu harus membuat judul terlebih dahulu. Kemudian, menentukan tujuan. Bagaimana tujuan ini? Tujuan mencantumkan untuk apa percobaan atau praktikum itu dilakukan. Berikutnya, alat dan bahan. Kalian wajib menuliskan alat dan bahan-bahan apa yang kamu gunakan untuk melakukan percobaan. Berikutnya, langkah-langkah. Langkah-langkah di sini sangat penting sekali karena memuat cara atau metode atau prosedur kerja yang kamu lakukan dari awal hingga akhir dan kamu tuliskan secara sistematis agar pembaca lebih mudah memahami apa yang telah kamu sampaikan. Berikutnya, hasil. Hasil merupakan sesuatu yang didapat dari percobaan yang telah kamu lakukan. Jadi, kalian wajib memberitahukan percobaan kalian, entah itu berhasil ataupun belum berhasil. Kesimpulan merupakan pendapat akhir dari sebuah percobaan. Langkah-langkah membuat teks laporan percobaan. 1. Membuat judul. Judul kamu buat terlebih dahulu sesuai dengan percobaan yang kamu lakukan. 2. Menyusun kalimat pembuka. Kalimat pembuka ini berisi tujuan untuk apa percobaan atau praktikum itu kamu lakukan. 3. Menyusun isi laporan. Isi laporan ini terdiri atas 3 bagian, yaitu alat dan bahan, langkah-langkah di dalam melakukan percobaan, 4 adalah hasil. 4, menyusun kalimat penutup sebagai simpulan dari percobaanmu. 5, merangkai dan meninjau kembali. Merangkai merupakan menyusun paragraf demi paragraf yang sudah kalian buat, dan meninjau kembali berarti kalian wajib mengoreksi kembali apakah paragraf-paragraf yang kamu susun tadi sudah sesuai dengan struktur teks laporan percobaan. 6, menyunting. Menyunting adalah memperbaiki kesalahan baik dari segi penulisan ejaan ataupun tanda baca. Nah, anak-anak, berikutnya agar lebih jelas, kamu harus tahu ciri-ciri teks laporan percobaan. 1. Ditulis secara lengkap dan sempurna. 2. Bersifat objektif dan global. 3. Hasil laporan berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang dilakukan.
4. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. 5. Tidak mengandung prasangka atau dugaan yang tidak tepat. Keenam, saling berkaitan antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Demikian tadi anak-anak, Ibu harap kalian mengerti dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Untuk memperdalam kalian bisa membaca buku-buku atau mencari sumber-sumber dari internet agar pengetahuanmu semakin banyak. Semakin banyak ya anak-anak ya. Anak-anak, semoga kalian mengerti dan paham apa yang Ibu jelaskan tadi. Untuk mendapatkan umpan balik, apakah kalian sudah memahami apa yang Ibu jelaskan? Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas itu dikumpulkan paling lambat tanggal 21 Juli minggu depan. Tugasnya anak-anak, tolong dicatat. Carilah contoh teks laporan percobaan. Kemudian tentukan bagian struktur teksnya. Tugas bisa kalian kumpulkan pada email Ibu. Akhirnya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.